Halo sobat, perkenalkan ini channel Pintu Teater 1. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dan rangkuman film. Episode kali ini, Pintu Teater 1 akan membahas alur cerita series yang dirilis pada tahun 2000 yang berjudul Prison Break. Film ini tanpa basa-basi lagi, langsung saja mulai intro. Film ini diawali dari seorang pria berambut skinhead yang sedang ditato pada anggota badannya. Pria ini bernama Michael Scofield, seorang yang luar biasa jenius dengan ide-ide gilanya. Pria ini merupakan tokoh utama dalam film. Tato inilah yang menjadi kunci dalam film Prison Break. Nanti akan dijelaskan untuk apa tato tersebut. Adegan dilanjutkan dengan Scofield yang sedang membereskan dan membuang seluruh arsip dan data-data di sebuah apartemen. Data apakah itu nanti akan terjawab. Keesokan harinya tibalah hari yang ditunggu. Scofield ternyata melakukan aksi perampokan sebuah bank, tapi anehnya saat polisi datang ia menyerah begitu saja tanpa ada perlawanan. Seolah-olah ia memang dengan sengaja ingin ditangkap oleh polisi sedari awal. Di persidangan, hakim nampak bingung dengan terdakwa karena jarang ada terdakwa yang berbicara dengan jujur apa adanya dan mengaku bersalah, dan pengacaranya pun dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Scofield. Pengacara tersebut bernama Veronica, sekaligus ia adalah mantan pacar dari kakaknya Scofield. Akhirnya hakim memutuskan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara kepada Michael Scofield. Tapi anehnya ia malah tersenyum ketika ia ditetapkan sebagai terpidana. Michael Scofield ditahan di penjara Fox River Joliet di daerah Illinois. Ini adalah gambaran penjara tersebut. Perkenalkan, dia adalah Brad Bellick, kepala sipil lapas. Dia menjadi tokoh yang sangat menyebalkan dalam film ini. Nah, di sel inilah Scofield ditahan ditemani oleh teman satu selnya yang bernama Fernando Sucre. Isi dari penjara ini cukup barbar, juga perlu mental yang kuat untuk bertahan hidup di penjara ini. Dan akhirnya kita diberitahu untuk apa Michael Scofield sengaja menjebloskan dirinya sendiri ke penjara. Ini adalah Lincoln Burrows, dia adalah kakak dari Michael Scofield. Dia adalah terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi 1 bulan lagi karena ia telah membunuh kakak dari wakil presiden. Bayangin tuh, kakaknya wakil presiden dibunuh sama dia, ngeri nggak tuh? Jadi maksud dari Michael Scofield merampok bank adalah karena ia dengan sengaja ingin masuk ke dalam penjara guna membebaskan kakaknya dengan cara membawa kabur kakaknya, melarikan diri dari penjara. Karena ia yakin bahwa kakaknya tidak melakukan pembunuhan tersebut dan ia hanya dijebak dan difitnah. Scene berubah di klinik dalam penjara. Perkenalkan, ini adalah Dr. Sarah Tancredi, seorang dokter yang menangani orang-orang sakit dalam penjara. Ia juga merupakan anak dari seorang gubernur. Di sini Scofield mengeluarkan gombalan-gombalan untuk memikat hati si dokter. Lalu saat Dr. Sarah keluar, Michael Scofield menaruh kertas origami di celah lubang pembuangan air. Untuk apa? Nanti juga paham. Burrow terkaget ketika melihat sosok adiknya berada di dalam penjara yang sama dengan dirinya. Michael Scofield di situ menjelaskan maksud dan tujuannya. Burrow masih menolak karena itu merupakan perbuatan yang sangat mustahil. Jadi arsip-arsip dan data-data di awal film tadi adalah strategi-strategi untuk kabur dari penjara yang telah dipersiapkan dengan matang oleh Scofield. Banyak misi-misi yang harus dilakukan, tapi harus dilakukan dengan sabar oleh Scofield sehingga rencana kabur tidak terjadi secara asal-asalan. Nah, ini yang membuat film ini sangat menarik karena banyak sekali jalan-jalan dan cara-cara yang Michael Scofield buat untuk kabur dari penjara Fox River. Michael Scofield tidak sembarang memilih orang. Sebelum ia masuk penjara, ia telah melakukan riset siapa saja napi-napi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa menolongnya dalam penjara. Perkenalkan, dia adalah Charles Westmoreland. Scofield berkata pada Charles bahwa ia mengenal istrinya dan ia mengklaim tahu banyak tentang Charles. Bahkan Scofield berkata ia tahu siapa sosok sebenarnya Charles ini.
DB Cooper adalah seorang yang kabur dari pesawat 30 tahun yang lalu dengan membawa uang tunai sebesar 1,5 juta dolar. Tapi Charles mengelak bahwa dirinya bukanlah DB Cooper. Suatu siang Scofield dipanggil oleh kepala penjara. Kepala penjara mempertanyakan untuk apa seorang pintar lulusan sarjana arsitek berada di tempat ini. Masa iya sih seorang arsitek harus rela merampok ban karena ia tidak memiliki uang? Karena kepala penjara tahu hal itu maka ia ingin mengambil keuntungan pribadi dengan meminta sang arsitek Michael Scofield membantu menyelesaikan maket Taj Mahal untuk hadiah ulang tahun istrinya, namun Scofield menolak. Lanjut Veronica datang untuk menjenguk Scofield. Ia kini tahu maksud dan tujuan Scofield masuk ke penjara dan di sini Scofield meyakinkan Veronica untuk menelusuri bukti pembunuhan kakak wakil presiden. Karena Scofield yakin bukti ini telah dimanipulasi oleh seseorang yang sangat jahat. Scene berganti, perkenalkan dia adalah John Abruzzi. Dia adalah seorang gembong mafia yang berbahaya, kemafiannya pun masih terbawa di penjara. Ia memiliki jabatan di antara para napi yaitu koordinator para napi pekerja yang diberikan tugas bersih-bersih atau renovasi. Di sini Michael Scofield ingin bergabung menjadi bawahan Abruzzi sebagai salah satu rencana untuk terbebas dari penjara, tapi untuk bergabung tidak semudah itu. Tapi Scofield telah memikirkan caranya dari jauh hari. Scofield memberikan sebuah kode kepada Abruzzi berupa kertas burung origami. Beberapa saat kemudian datang sebuah telepon dari rekan Abruzzi yang mengatakan ia mendapatkan sebuah pesan yang berisi burung origami dan di mana pesan itu membuat foto yang berisikan Fibonacci. Fibonacci adalah orang yang selama ini menjadi incaran dari geng mafianya Abruzzi.